Ke-10, asisten pribadi. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pak Sapri sudah sadar tetapi tidak terlalu lama ia membuka matanya. Ia sudah tidur kembali tetapi setidaknya alat-alat yang terlihat menyesakan itu sudah tidak menempel di tubuhnya, hanya alat bantu napas dan juga infus yang masih dipakai. Sudah malam, apa sebaiknya ibu tidak menunggu saja di rumah bersama Kla? Tanya Galika dengan nada suara hati-hati. Kamu saja yang pulang. Di sini kamu tidak ada kepentingan sama sekali. Ucap Grace istri Pak Sapri seraya menatap tidak suka Galika. Ibu baru datang tadi siang, apa ibu tidak? Saya istrinya. Jadi lebih baik kamu pulang. Tegas Grace seraya berdiri dari duduknya di kursi sebelah tempat tidur Pak Sapri. Baik, Bu. Jawab Galika tanpa bantahan. Apa saya boleh mengajak Kla ke rumah? Kasihan jika dia tidur begitu. Ucap Galika kemudian menoleh ke arah Kla. Grace kemudian menatap ke arah Kla yang tertidur di sofa yang ada di ruangan itu. Hanya diam sejenak sebelum ia pun mengiyakan apa yang dikatakan Galika untuk membawa pulang Kla ke rumahnya. Galika dengan lembut membangunkan Kla untuk ikut pulang bersamanya. Kini mereka sudah di dalam mobil, Galika membawa Kla ke dalam pelukannya. Sepanjang perjalanan pulang, Galika hanya diam saja seraya menatau jalanan yang sudah sepi itu. Sampai di rumah Galika mengajak Kla ke kamarnya, tidak lupa ia menyuruh Kla untuk membersihkan wajahnya dan mengganti seluruh pakaiannya. Walaupun sangat mengantuk, tetapi Kla tetap melakukan apa yang Galika katakan. Selesai membersihkan wajahnya dan mengganti seluruh pakaiannya, Kla pun langsung tidur. Kini gantian Galika yang membersihkan pakaiannya. Ia mengguyur tubuhnya di bawah shower dengan air hangat. Cukup lama ia membiarkan tubuhnya di bawah kucuran shower itu sebelum akhirnya ia membersihkan tubuhnya. Selesai membersihkan tubuhnya, ia pun keluar sudah menggunakan kaos kebesaran dan juga celana training. Tidak lupa mengeringkan rambutnya dengan handuk. Berjalan ke arah sofa yang ada di kamarnya kemudian merebahkan tubuhnya dengan posisi duduk menyandar ke sofa. Hembusan napas berat yang Galika keluarkan. Ia yang tadinya menutup matanya kini membuka matanya dan menatap ke arah langit-langit kamarnya. Ia kurang nyaman melihat Grace bersikap itu padanya. Padahal ia hanya ingin membantu saja. Kenapa juga Grace sampai berkata seperti itu pada dirinya? Ia memang bukan keluarga Pak Sapri. Tapi apa sebagai atasan Pak Sapri Galika tidak boleh membantu mengurus keperluan Pak Sapri? Lagi pula Pak Sapri mengalami musibah ini juga ketika bekerja dengan dirinya. Jadi, sudah seharusnya ia bertanggung jawab sepenuhnya dengan kesembuhan Pak Sapri. Galika memijat keningnya yang berdenyut nyeri karena terlalu banyak yang ia pikirkan. Bukan hanya kesembuhan Pak Sapri saya tetapi pekerjaannya yang membutuhkan seorang yang membantunya. Ia tidak bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Siapa orang yang bisa ia percaya untuk menjadi asisten di kantor sekaligus pribadinya? Ia harus mengurus masalah pernikahannya sebelum sang kakek memaksanya untuk menikah dengan pria pilihan sang kakek. Ia tidak ingin menikah, tetapi ia tetap harus menikah. Suami sewaan adalah solusinya, tetapi bagaimana ia mendapatkannya sedangkan pria-pria yang datangnya kebanyakan adalah pria yang haus atas kekuasaan dan harta. Ia hanya ingin mencari pria yang hanya memikirkan uang saja tanpa berambisi untuk memiliki kekuasaan dan harta. Perkataan Kalandra tiba-tiba saja terlintas dalam benaknya. Ada benarnya memang yang dikatakan Kalandra, tetapi yang ia maksud itu bukan hal seperti itu. Tahu jika ia ingin menikah dengan orang yang tidak memikirkan harta itu harus orang yang mencintainya, tetapi tidak memikirkan harta yang dia maksud ya dia yang tidak berambisi dengan harta ataupun kekuasaan. Susah untuk dijelaskan apa yang ia maksud dengan tidak memikirkan harta. Hanya beberapa orang saja yang paham dengan maksudnya. Lelah dengan segala pemikirannya, ia pun langsung berjalan ke arah tempat tidur untuk tidur tanpa menunggu rambutnya kering. Pagi pun tiba, Galika sedang sarapan bersama dengan kakek dan juga Kla. Bagaimana tidurnya semalam Kla? Tanya kakek pada Kla menggunakan logat Inggris. Nyenyak opa. Jawab Kla seraya tersenyum.
Kakek tersenyum mendengarnya, kemudian ia beralih pada Galika yang hanya diam saja sedari tadi. Apa ada masalah? Tanya kakek, tetapi tidak membuat Galika berhenti melamun. Cak! Panggil kakek dengan nada suara lembutnya. Kla menyentuh pundak Galika membuat Galika tersadar dari lamunannya, kemudian menoleh ke arah Kla. Ada apa? Tanya Galika yang menatap Kla. Kamu yang ada apa, Ica? Ucap kakek membuat Galika menatap kakeknya. Maksudnya? Tanya Galika tidak mengerti. Kamu diam saja, dan kakek sudah 2 kali memanggilmu. Kamu pun hanya diam saja. Apa kamu sedang ada masalah? Tanya kakek menatap serius Galika. Ah, itu. Aku hanya memikirkan untuk mencari asisten baru selama Pak Sapri tidak bisa bekerja. Ucap Kla. Bukankah sudah ada sekretaris lainnya? Lantas apa yang kurang? Tanya kakek menatau serius Galika. Memang sudah ada sekretaris, tetapi satu masih kurang opa. Selain itu, aku bukan hanya butuh sekretaris di kantor saja, tetapi juga sekretaris pribadi yang mengurus hal pribadi aku. Jawab Galika. Ya sudah, kamu bisa merekrut sekretaris baru dari karyawan perusahaan atau kamu bisa membuka lamaran pekerjaan dan kamu sendiri yang melakukan seleksi. Ucap kakek begitu mudahnya. Tidak mudah menemukan orang yang bisa dipercaya dan mulutnya bisa menjaga rahasia. Lantas bagaimana ia bisa mencari suami sewaan kalau seperti ini? Ayolah, kita berangkat. Mbak antar kamu ke rumah sakit. Ucap Galika. Kamu ke kantor saja, biar Kla nanti pergi bersama opa. Ucap kakek. Apa nggak apa-apa, Kla? Tanya Galika seraya menoleh untuk kenatap Kla. Iya, Mbak, nggak apa-apa. Jawab Kla seraya tersenyum. Ya sudah kalau begitu, Mbak berangkat. Ucap Galika seraya berdiri dari duduknya. Kla pun menyalimi Galika, kemudian Galika pun menyalimi kakek sebelum ia berangkat ke kantor. Galika pun berangkat bersama supir pribadinya. Galika memang sedang membawa supir untuk pergi ke kantornya. Ia sedang malas membawa mobil sendiri. Sampai di kantor, ia menatap sebuah bunga baru di atas meja kerjanya. Kali ini setangkai bunga matahari yang ada di mejanya. Bukan bunga mawar putih lagi. Galika mengambil bunga itu dan memegang kelopak bunganya. Ia tersenyum menatap bunga lain di mejanya. Ia kembali meletakkan bunga matahari itu di tempatnya dan ia berjalan ke balik meja kerjanya. Ia kembali berkutat dengan pekerjaannya yang sudah harus ia kerjakan. Sekretarisnya yang lain juga membantu menyeleksi dokumen mana saja yang harus ia tanda tangani. Walau sekretarisnya sudah membaca dokumenta, Galika tetap membaca dokumennya. Bukan hanya pada sekretarisnya yang ini. Pada Pak Sapri saja ia masih membaca lagi isi dokumennya walau sekilas. Waktu berjalan begitu saja hingga tidak terasa sudah pukul 11 siang. Galika menghentikan aktivitasnya kemudian menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi kerjanya. Ia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya secara kasar. Ia kemudian menatap ke arah bunga matahari yang ada di atas mejanya. Apakah harus? Tanyanya entah pada siapa. Dan maksud dari pertanyaannya pun tidak jelas.